VOA This Morning. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam VOA This Morning. Hari ini Senin 13 Januari 2025. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni, ditemani Tanisi dan Brody dan Jimmy Manan. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang Biden dan Trump kembali mendorong gencatan senjata di Gaza. And I know hope springs eternal, but I think I'm still hopeful that we'll be able to have a prisoner exchange. Kami melihat beberapa kemajuan dan saya tahu harapan selalu ada. Tetapi saya masih berharap bahwa kita akan dapat melakukan pertukaran tahanan. Juga nantinya ada laporan tentang pernyataan Dewan Ekonomi Nasional Indonesia yang mengatakan Indonesia tidak takut dikucilkan Barat. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Utami Husin. Pendengar, kobaran api terus berkecamuk di Los Angeles pada hari Minggu 12 Januari. Sementara pejabat darurat tertinggi Amerika memperingatkan bahwa angin yang bertambah kencang dapat menimbulkan ancaman baru dalam beberapa hari mendatang. Angin berpotensi semakin kencang dan berbahaya, kata Dianne Criswell, administrator Badan Manajemen Darurat Federal dalam acara stasiun televisi CNN State of the Union. Para pejabat setempat menyatakan kekhawatiran bahwa ketika kebakaran meluas, api dapat membahayakan daerah yang lebih padat penduduk dan mengancam beberapa bangunan penting kota, termasuk diantaranya Museum J. Paul Getty yang menyimpan karya seni terkenal dan University of California Los Angeles, salah satu universitas negeri terkemuka di Amerika. Sementara kebakaran berkecamuk memasuki hari ke-6, korban tewas mencapai 16 orang. Para pejabat khawatir lebih banyak lagi mayat akan ditemukan oleh petugas pencari dan anjing pelacak di kawasan-kawasan hunian yang rata dengan tanah akibat kebakaran. Menurut perkiraan awal AccuWeather, kerusakan dan kerugian ekonomi sejauh ini bernilai antara $135 miliar dan $150 miliar. Kerugiannya sangat tinggi antara lain karena banyak rumah yang terbakar habis adalah rumah-rumah termahal di Amerika. Ada tanda-tanda pada hari Minggu bahwa gencatan senjata yang sangat sulit untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan kelompok militan Hamas di Gaza dapat dicapai dalam beberapa hari mendatang, bersama-sama dengan pembebasan sisa sandera yang masih ditawan militan. Delegasi keamanan tingkat tinggi Israel tiba di Qatar untuk pembicaraan baru dengan para pejabat Qatar, Mesir, dan Amerika, menurut seorang juru bicara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Mereka melakukan upaya baru untuk mencapai kesepakatan sebelum Presiden Amerika Joe Biden meninggalkan jabatannya pada 20 Januari dan Presiden terpilih Donald Trump dilantik. Penasihat Keamanan Nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan dalam acara televisi CNN State of the Union bahwa para pihak sangat-sangat dekat dalam mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran selama lebih dari 15 bulan di Gaza dan membebaskan 98 orang sandera yang tersisa di sana dengan 2/3-nya diyakini masih hidup. Kami masih bertekad untuk menggunakan setiap hari yang kami miliki untuk mencapai hal ini, ujarnya. Kami tidak mengesampingkan hal ini. Biden hari Minggu berbicara dengan Netanyahu mengenai perundingan yang sedang berlangsung, kata Gedung Putih tanpa mengungkapkan rincian pembicaranya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan Kiev siap menyerahkan tentara Korea Utara ke pemimpin mereka Kim Jong-un jika Kim dapat mengatur pertukaran mereka dengan orang-orang Ukraina yang ditawan di Rusia. Selain tentara-tentara dari Korea Utara yang pertama-tama ditangkap, tidak diragukan akan ada lebih banyak lagi lainnya. Hanya masalah waktu sebelum tentara kami dapat menangkap yang lainnya, kata Zelensky di platform media sosial X. Zelensky hari Sabtu mengatakan bahwa Ukraina telah menangkap 2 tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia. Ini pernyataan pertama Ukraina mengenai penangkapan tentara Korea Utara hidup-hidup sejak mereka pada musim gugur lalu diterjunkan ke perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun ini.
Menurut perkiraan Ukraina dan Barat, sekitar 11.000 tentara dari Korea Utara, sekutu Rusia, telah dikerahkan di wilayah Kursk untuk mendukung pasukan Moskow. Rusia belum mengukuhkan maupun membantah kehadiran tentara Korea Utara itu. Ratusan migran membentuk rombongan baru dan berangkat dari Tapachula, kota di bagian selatan Meksiko pada Minggu pagi. Para migran berkumpul di taman di tengah kota itu untuk melakukan pengaturan dan berbagi semangat sebelum mulai berjalan kaki melewati jalan-jalan kota. Para peserta rombongan itu mengatakan bahwa bepergian dalam rombongan merupakan satu-satunya opsi mengingat ada ancaman dan tekanan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang menculik dan memeras mereka di sepanjang perjalanan di negara itu. Yo no quiero irme en caravana, pero lamentablemente no tenemos otra opción porque en este país no hay seguridad. Geraldine Atanasio Santos, migran asal Peru, mengatakan, "Saya tidak ingin pergi bersama rombongan, tetapi sayangnya kami tidak punya pilihan lain karena tidak ada keamanan di negara ini. Kartel yang berkuasa, mereka menculik kami, mengambil uang kami, dan sebagainya." Terlepas dari ancaman Presiden terpilih Donald Trump terhadap para migran, mereka tetap berharap akan memasuki Amerika, yakin bahwa mereka tidak akan dideportasi selama mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Wakil Presiden terpilih Amerika, J.D. Vance, mengatakan orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan dalam kerusuhan di Capitol jelas tidak boleh diampuni. Sementara Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk menggunakan kewenangan mengampuni atas nama banyak orang yang diadili dalam kasus 6 Januari 2021 untuk membatalkan hasil pemilu di mana Trump kalah. Pendengar, kurang dari 2 minggu Presiden Amerika Joe Biden akan lengser. Para pembantunya bekerjasama dengan tim Presiden terpilih Donald Trump dalam upaya terakhir mencapai gencatan senjata di Gaza. Laporan Kepala Biro Gedung Putih, VOA, Patsy Widakuswara disampaikan Karlina Amkas. Kematian dan kehancuran terus menjadi kenyataan sehari-hari bagi warga Palestina di Gaza, meskipun Amerika mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan jabatannya pada 20 Januari. Joe Biden mengatakan, We're seeing some progress. And, I know hope springs eternal, but I think I'm still hopeful that we'll be able to have a prisoner exchange. Kami melihat beberapa kemajuan dan saya tahu harapan selalu ada. Tetapi saya masih berharap bahwa kita akan dapat melakukan pertukaran tahanan. Hamas adalah pihak yang menghalangi pertukaran itu sekarang. Tetapi menurut saya, kita mungkin dapat melakukannya. Kita harus menyelesaikannya. Tim Biden berkoordinasi dengan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump, sementara utusan Biden, Amos Hochstein, melanjutkan upaya diplomatik di kawasan tersebut. Minggu ini, Trump mengirim utusan Timur Tengahnya, Steve Witkoff, untuk berunding dengan pejabat Qatar yang menjadi perantara Hamas. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the president, his reputation. Saya benar-benar yakin bahwa kita bekerja sama dengan sangat baik. Namun, Presiden, reputasinya, hal-hal yang telah ia katakan yang mendorong negosiasi ini. Awal minggu ini, Trump mengulangi ultimatumnya untuk kesepakatan yang akan membebaskan sandera Israel yang ditahan Hamas. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Jika mereka tidak dibebaskan ketika saya mulai menjabat, kekacauan besar akan terjadi di Timur Tengah. Analis berpendapat bahwa tuntutan Trump tidak mungkin akan menggerakkan Hamas karena kelompok yang ditetapkan Amerika sebagai teroris itu sudah digempur dengan serangan militer Israel. Dan itu tidak mungkin memengaruhi isu-isu yang belum terselesaikan di meja perundingan. Melalui Skype, Aaron David Miller, mantan juru runding Amerika untuk Timur Tengah dan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan, numbers of prisoners to be released, how many hostages, what about proof of life, where are the living hostages? Jumlah tahanan yang akan dibebaskan, berapa banyak sandera, apa bukti bahwa mereka masih hidup, di mana sandera yang masih hidup, berapa banyak sandera yang akan dibebaskan pada tahap 1 gencatan senjata. Ini adalah isu-isu yang tidak ada hubungannya dengan politik pemerintahan Trump yang akan datang. Kamis lalu, Biden menyambut baik terpilihnya Joseph Aoun sebagai presiden mendatang oleh Parlemen Lebanon. Aoun akan mengakhiri kekosongan kekuasaan selama bertahun-tahun yang menyebabkan perang selama 14 bulan antara Israel dan Hezbollah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, titik-titik api di Los Angeles terus menyebar di perpara angin kencang. Lautan api membakar tidak hanya hutan dan lahan, tapi juga rumah dan tempat usaha. Sejumlah diaspora Indonesia yang terdampak langsung harus mengungsi dan mengalihkan pekerjaan mereka. Selengkapnya disampaikan liputan VOA. Kalau di LA kan memang udah biasa banget brush fire. Jadi tuh udah kayak kebiasaan lah cek gitu loh, pakai apps. Sama cek-cek sosial media, terus aku lihat temenku, dia ada post, this is view from my balcony gitu. Udah gitu, terus aku keluar rumah juga udah kelihatan, di situ merah langitnya gitu loh. Nike Cahyadi tinggal di area dengan label Zona 2, di mana potensi kebakaran mencapai 30 meter dan warga diharapkan untuk bersiap evakuasi. Rasa nggak tenang sih, sama udah lihat-lihat sosial media kan kayaknya udah makin gede. Gitu. Kayak temanku juga kasih tahu kalau nggak keluar sekarang, kayaknya nanti takut terjebak gitu. Kayak yang di Malibu kan orang-orang pada terjebak, yang tinggalin mobilnya rame-rame itu. Walaupun belum ada warning, jadi udah mulai evakuate juga. Sementara Dewi Rusmiati yang bekerja sebagai manajer properti di wilayah Beverly Hills memastikan keselamatan pekerjanya di kawasan sekitar titik api. Mulai dari hari Selasa itu sudah tidak ada employee sama sekali. Even kita udah meliburkan security, kita punya chicken farm, kita mesti selamatkan ayam-ayam yang ada di properti. Kebakaran yang menyebar di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi, mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180.000 warga. Ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu dan Santa Monica. Tak hanya rumah pesohor yang dilalap api, dari pantauan VOA, tempat tinggal dan tempat usaha sejumlah diaspora Indonesia juga jadi korban kebakaran. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Wilayah Kerja Los Angeles belum mendata jumlah WNI yang terdampak kebakaran ini. Afina Burhanuddin adalah Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI LA. Kami lebih menyarankan untuk memasuki shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Fasilitas mereka tentunya akan lebih lengkap. Kemudian mereka bisa mendata siapa saja yang memerlukan bantuan dan juga sekaligus mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat. KJRI juga siap memfasilitasi bantuan untuk mengurus dokumen yang hilang akibat kebakaran ini. Perubahan iklim memperpanjang musim kebakaran di California. Ini diakibatkan juga oleh kondisi vegetasi yang secara umum menjadi lebih kering, menurut ahli manajemen penanggulangan kebakaran European Forest Institute, Lyndon Pronto. Bisa juga karena bermunculannya rumput yang lebih luas karena musim hujan berkepanjangan di tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi kekeringan makin parah dan jadi faktor meningkatnya kebakaran di sejumlah daerah California beberapa dekade belakangan. Sementara cuaca ekstrim juga bisa dirasakan di tengah dan pantai timur Amerika Serikat. Badai musim dingin Blair mengikuti salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat di sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan keberhasilan Indonesia menjadi anggota BRICS dalam waktu yang tidak terlalu lama menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai negara yang penting. Fathia Wardah melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti langkah strategis Indonesia di panggung internasional, termasuk keberhasilan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri pada hari Jumat. Sugiono mengatakan dalam kurang dari 3 bulan para anggota BRICS sepakat memutuskan Indonesia sebagai anggota penuh. Padahal sebelumnya banyak pihak mempertanyakan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung sebagai anggota BRICS dan tidak sedikit pula yang menilai hal itu melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Menlu Sugiono memastikan sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan jembatan kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Partisipasi aktif dalam BRICS tegasnya akan berjalan seiring dengan peran aktif di kelompok negara lain seperti G20, APEC, ASEAN Indo-Pacific Forum, MIKTA, and Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific.
Saat ini Indonesia juga dalam tahap aksesi sebagai anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD yang dikomandoi oleh Amerika Eropa. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Irman Gumilang Lanti menilai Indonesia akan terjebak dalam pusaran konflik antara aliansi BRICS yang dipimpin Rusia, Tiongkok dengan OECD yang dikomandoi Amerika Eropa. Untuk itu Indonesia harus bisa meyakinkan kepada OECD bahwa Indonesia tetap kawan yang baik bagi Amerika dan Eropa. Jadi status Indonesia itu kalau masuk menjadi negara anggota OECD itu status dari investment rate-nya pasti akan naik gitu dan sebagainya gitu. Karena OECD ini kan seperti WTO dianggap benchmark bagi sebuah perekonomian. Jadi kalau sebuah negara bisa menjadi anggota OECD itu negara itu udah jaminan mutu lah. Saat ini OECD masih mengkaji permohonan Indonesia untuk menjadi anggota mengingat persyaratan yang harus dipenuhi lebih ketat dibanding untuk menjadi anggota BRICS karena perbedaan orientasi politik dan ekonomi. Tidak seperti OECD, BRICS tidak terlalu fokus pada isu HAM dan lingkungan hidup. Menurut Irman Gumilang Lanti, klaim pihak BRICS bahwa platform baru itu menjadi suara bagi negara-negara Global South patut ditelaah lagi karena tidak memberi keuntungan ekonomi yang signifikan kecuali kerjasama dengan Tiongkok atau Rusia. Menjadi anggota melalui BRICS di tengah situasi persaingan global yang panas tidak tepat. Apalagi pada saat bersamaan, Amerika akan kembali dipimpin Donald Trump yang cenderung mengutamakan kepentingan internal Amerika Serikat tambahnya. Brazil sebagai ketua BRICS tahun ini pada hari Senin mengumumkan keberadaan Indonesia sebagai anggota ke-10 atau yang terbaru dalam organisasi ekonomi multinasional itu setelah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Dari Jakarta, Fatihah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.